semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Mandurung. Saya dari kelas 12A di sekolah SMA BPPI Balenda. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengaruh luas permukaan bidang sentuh dan katalis terhadap laju reaksi. Di sini aku akan membacakan mulai dari pengertian, jenis-jenis, sifat, dan lain-lain. Simak videonya sampai akhir ya. Oke, baik teman-teman. Di sini kita mulai dari pendahuluannya dulu ya. Di sini tuh ada dua faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu pastinya yang tadi kita udah omongin di pertama video ya, yaitu luas permukaan bidang sentuh dan katalis. Lalu, apa sih pengertian dalam materi ini? Oke, jadi pengertian dalam materi ini yaitu pengaruh luas bidang dan katalis itu adalah meningkatkan laju reaksi dengan meningkatkan frekuensi tumbukan efektif dan menurunkan energi aktivitas. Lalu semakin kecil zatnya, pasti semakin luas juga ya permukaannya. Lalu apa sih bedanya luas permukaan bidang sentuh dan katalis? Oke, dalam dua materi ini, luas permukaan dan katalis itu sangat berbeda ya teman-teman. Kalau di luas permukaan itu menambah jumlah tumbukan secara spesifik. Dan sementara kalau di katalis itu mempermudah terjadi tumbukan yang efektif. Oke teman-teman, di sini juga ada berbagai teori dari luas permukaan bidang serta katalis. Kita mulai dari luas perbidang dulu ya. Jadi luas bidang itu ada dua teori. Yang pertama pastinya teori tumbukan dan yang kedua teori transisi. Oke, kalau di teori katalis itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama teori adsorpsi, yang kedua teori aktivasi, dan yang terakhir ada teori kompleks aktivasi. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya teman-teman. Jadi kita lanjut ke faktor. Dalam materi ini ada 3 faktor loh. Yang pertama ada konsentrasi. Konsentrasi itu apa sih? Nah, kalau konsentrasi itu semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, pasti akan semakin besar ya laju reaksinya. Lanjut kita yang kedua yaitu luas permukaan sentuh. Kalau luas permukaan sentuh itu seperti laju reaksi berbanding lurus dengan luas permukaan reaktan. Dan yang terakhir dalam faktor ini yaitu suhu. Suhu ini seperti kenaikan yang memperbesar laju reaksinya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada berbagai jenis dalam materi ini loh. Aku kasih lihat fotonya aja ya. Oke, jadi di situ adalah berbagai jenis-jenis dalam materi luas permukaan bidang dan katalis ya teman-teman. Baik, jadi sebentar lagi kita akan di ujung materi ya. Nah, materi yang terakhir, aplikasi apa aja sih yang dalam materi ini bisa menjadi kehidupan yang paling nyata? Oke, baik teman-teman. Di sini aku bakal bawa satu contoh aja ya. Contohnya paling pengaruh luas terhadap bidang sentuh. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya pasti melarutkan tablet Evansien. Aplikasinya tuh paling tabletnya aja yang dihancurkan menjadi serbuk akan lebih cepat larut dalam air dibandingkan dalam tablet yang utuh. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah di ujung materi ya. Nah, di sini aku bakal kasih satu refleksi diri, yaitu luas permukaan bidang itu pasti sangat penting ya. Karena semakin besar permukaan zat yang bereaksi, pasti semakin cepat pula reaksi tersebut berlangsung akibat meningkatnya tumbukan antara partikel dan peran katalis juga. Lalu, materi ini juga mengajarkan aku kalau konsep kimia itu pasti sangat dekat dengan kehidupan nyata ya pastinya. Terus, materi ini juga tidak hanya dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi untuk menghemat energi dan menjaga lingkungan. Oke, baik, segitu aja dari aku tentang materi luas permukaan bidang dan katalis. Semoga apa yang aku ngomongin ini bisa kalian pahami ya. Bye-bye semuanya.